Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Ayulandari akan menjelaskan tentang hadis perlakukan pelanggan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis perlakukan pelanggan dengan baik. Hadis Aliyu karramallahu wajhahu anna ammaran astadana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala at-thayyibul muttayyibu. Artinya dari Ali karramallahu wajhahu bahwa Ammar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang baik dan yang harus diperlakukan dengan baik. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis perlakukan pelanggan dengan baik. Yang pertama adalah penghargaan terhadap orang yang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini memuji Ammar bin Yasir dengan ungkapan orang yang baik dan yang harus diperlakukan dengan baik. Ucapan ini menandakan penghargaan khusus Nabi kepada sahabatnya yang memiliki sifat-sifat mulia, kejujuran, ketangguhan iman, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dengan demikian, kita diajarkan untuk memberikan penghargaan yang sama terhadap orang-orang yang memiliki kualitas keimanan dan akhlak yang baik, karena mereka merupakan orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. B. Anjuran untuk memperlakukan orang baik dengan baik. Kalimat yang harus diperlakukan dengan baik menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki kebaikan hendaknya diperlakukan dengan cara yang baik. Dalam Islam, sikap menghormati dan memperlakukan orang yang baik dengan perlakuan yang mulia merupakan cerminan dari nilai adil dan kasih sayang. Perlakuan baik kepada mereka yang memiliki keutamaan juga menunjukkan penghargaan kita terhadap perintah Allah yang memuliakan orang-orang soleh. C. Pentingnya adab dalam meminta izin. Ketika Ammar meminta izin untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menunjukkan pentingnya adab dalam berinteraksi, terutama kepada pemimpin atau guru. Meminta izin sebelum bertemu atau berbicara mencerminkan rasa hormat serta kesopanan yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan antara sesama manusia, terutama ketika berbicara dengan orang-orang yang memiliki kedudukan atau keutamaan. Yang D. Pengakuan Nabi terhadap keutamaan sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali memuji sahabat-sahabatnya untuk menunjukkan keutamaan mereka. Ammar bin Yasir dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat sabar. Bahkan sejak awal dakwah Islam, ia dan keluarganya harus menanggung penderitaan besar karena keimanan mereka. Dalam hadis ini, pengakuan dari Nabi adalah bukti akan kebaikan dan kesolehan Ammar, sehingga menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang berjuang dan memiliki keteguhan dalam iman adalah orang-orang yang patut dihormati. Yang E. Menginspirasi umat untuk meneladani karakter sahabat. Dengan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar, umat Islam diajak untuk meneladani kesabaran, keberanian, dan keteguhan Ammar bin Yasir dalam mempertahankan iman. Ammar adalah simbol keteguhan iman dan ketabahan menghadapi cobaan. Dari sini kita diajarkan untuk sabar dan istiqomah, bahkan dalam kondisi sulit seperti yang dicontohkan oleh sahabat mulia ini. Pendapat ulama mengenai hadis perlakukan pelanggan dengan baik. A. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fatih al-Bari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Ammar bin Yasir sebagai salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Ibnu Hajar menambahkan bahwa pujian Nabi kepada Ammar ini bukan sekedar pernyataan umum, tetapi juga menunjukkan agar umat Islam mencintai dan menghormati orang-orang soleh dan yang memiliki akhlak mulia. Penghormatan ini bukan saja untuk menjaga hubungan baik, tetapi juga sebagai pengakuan atas ketakwaan mereka kepada Allah. B. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam musnad beliau dan menganggapnya sebagai salah satu hadis yang menunjukkan tingginya kedudukan Ammar bin Yasir. Menurutnya, keutamaan Ammar sangat dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menjadi teladan bagi umat untuk memperlakukan orang yang baik dengan penuh penghormatan.
Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa kisah Ammar adalah contoh bagaimana keimanan dapat bertahan di tengah tekanan dan bagaimana Rasulullah memberikan dukungan moral kepada sahabatnya melalui pujian seperti ini. C. An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam penjelasannya menyoroti bahwa kalimat Nabi tentang Ammar ini menunjukkan penghormatan khusus kepada orang-orang yang memiliki kualitas ketakwaan dan kesolehan. An-Nawawi berpendapat bahwa pujian ini mencakup dua hal utama. Pertama, kebaikan dari pribadi Ammar bin Yasir. Kedua, keharusan memperlakukan orang-orang yang berakhlak baik dengan penuh penghormatan. An-Nawawi menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik pantas untuk mendapatkan perilaku yang baik sebagai bentuk penghargaan atas kebaikan yang dimiliki. D. Al-Qadi'iyat. Al-Qadi'iyat menjelaskan bahwa pujian Nabi ini tidak hanya berlaku bagi Ammar secara personal tetapi juga untuk semua orang yang memiliki ketakwaan yang sama. Al-Qadi'iyat menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk memperlakukan setiap orang yang baik dengan kebaikan sebagai bentuk keadilan dan kasih sayang. Bagi Al-Qad'iyat, sikap menghormati orang soleh merupakan cerminan dari ketaatan kepada ajaran Rasulullah dan pengakuan atas nilai-nilai kebaikan. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa pujian Nabi kepada sahabat-sahabatnya adalah bukti keutamaan para sahabat dalam Islam. Dalam hadis ini menunjukkan keistimewaan Ammar bin Yasir. Ia menjelaskan bahwa setiap muslim yang mengetahui keutamaan sahabat harus menghormati mereka dan meneladani akhlaknya. Bagi Ibnu Rajab, sikap menghargai orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah dan ketaatan pada sunnah beliau. Hadis segera memberikan upah kepada pekerja. Hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atul ajiru ajrahu qabla an ayyajifa araquhu." Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis segera memberikan upah kepada pekerja. Yang pertama, kewajiban memenuhi hak pekerja. Islam sangat menekankan keadilan dalam hubungan antara majikan dan pekerja. Salah satu bentuk keadilan ini adalah memenuhi hak pekerja berupa upah. Hadis ini mengajarkan bahwa pemberian upah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan. Bukan sekedar pemberian sukarela atau amal. Upah adalah hak pekerja yang diperoleh dari usaha dan tenaga mereka. 2. Mendorong pembayaran tepat waktu. Hadis ini juga mengajarkan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, Islam menunjukkan sikap kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja. Menunda pembayaran dapat merugikan mereka, terutama jika upah tersebut sangat mereka butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pembayaran tepat waktu membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberikan kenyamanan dalam bekerja. C. Menghormati dan mengapresiasi jasa pekerja. Memberikan upah dengan segera juga merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan tenaga yang telah dilakukan oleh pekerja. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghormati setiap bentuk usaha yang dilakukan seseorang. Majikan yang menghormati pekerjaannya dengan memberikan upah sesuai waktu adalah seseorang yang menunjukkan empati dan kepedulian. D. Mencegah konflik dan menjaga keharmonisan. Ketika hak-hak pekerja dipenuhi dengan baik, hubungan antara pekerja dan majikan menjadi lebih harmonis. Pembayaran yang tepat waktu mencegah munculnya ketegangan atau konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan baik di lingkungan kerja melalui sikap adil dan bertanggung jawab. Menjaga amanah dan menepati janji. Pembayaran upah yang tepat waktu mencerminkan sikap amanah dan menepati janji dari majikan kepada pekerja. Dalam Islam, amanah dan menepati janji merupakan nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa tanggung jawab terhadap amanah, termasuk pembayaran upah, adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Pendapat ulama mengenai hadis segera memberi upah kepada pekerja. A. Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran yang kuat untuk membayar upah pekerja segera setelah pekerjaan selesai. Ia menekankan bahwa majikan tidak boleh menunda pembayaran karena hal itu dapat menyebabkan kesulitan bagi pekerja yang mungkin memerlukan upah tersebut untuk kebutuhan mendesak. B. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban untuk menunaikan hak-hak pekerja dengan segera. Ibnu Hajar menekankan pentingnya memberikan upah sesuai dengan perjanjian dan menunjukkan perlakuan yang adil terhadap pekerja. Hadis ini menurutnya adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang mengajarkan hubungan sosial yang sehat dan harmonis dalam Islam. C. Imam Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir menyebutkan bahwa perintah dalam hadis ini tidak hanya terbatas pada pekerja biasa, tetapi juga dapat diterapkan pada seluruh bentuk hubungan yang melibatkan hak dan kewajiban. Al-Munawi berpendapat bahwa hadis ini mengajarkan tanggung jawab yang besar terhadap hak orang lain dan menunjukkan sikap kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. D. Syekh Al-Utsaimin. Ulama kontemporer Syekh Al-Utsaimin juga berpendapat bahwa hadis ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip akhlak dalam Islam, khususnya dalam hal muamalah atau hubungan sosial. Menurutnya, majikan yang menunda upah pekerja tanpa alasan yang lebih jelas melakukan tindakan yang dilarang dalam Islam, karena ini sama dengan mengambil hak orang lain. Syekh bin Baz juga memberikan komentar bahwa hadis ini mengajarkan tanggung jawab yang harus dipenuhi tanpa menunda-nunda. Menurutnya, perintah untuk membayar upah sebelum keringatnya menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam Islam agar kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Di sini saya Farah Maulidi Ramadhani akan menjelaskan tentang hadis saling bekerja sama dalam bisnis, di mana hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma walikulli ja'alna mawali qala warasatan walladina aqadat aymanukum kanal muhajiruna lamma qadimul madinata yarithu qala al muhajirul ansari duna dawi rahimihi lil ukhwati allati aqan nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahum falamma nazalat walikulli ja'alna mawali nasahat thumma qala walladina aqadat aymanukum illa an-nasra warrafadata wan nasihata wa qad dhahaba al-mirathu wa yusilahu, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah yang berbunyi, dan bagi harta peninggalan kami jadikan para pewaris. Quran surah An-Nisa ayat 33. Dia berkata, artinya itulah warisan dan ayat dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Quran surah An-Nisa ayat 33. Ia berkata, ketika orang-orang muhajirin sampai di Madinah, seorang muhajir mewarisi Ansor yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Ketika ayat ini turun, maka ayat ini menghapus ketentuan tersebut, dan ayat ini tidak dipraktekkan lagi kecuali saling tolong menolong antara muhajirin dan ansor, pemberian dan nasihat, sedangkan warisan telah dihapus dan diberi wasiat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Baihaqi, Al-Nasai dan Abu Daud. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut dan pendapat ulama dari hadis tersebut. Hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut ada 4. Yang pertama yaitu perubahan hukum sesuai dengan wahyu Allah. Salah satu hikmah utama adalah bahwa hukum syariat dapat berubah atau disesuaikan berdasarkan wahyu Allah yang baru. Sebelumnya, ketika kaum muhajirin dan ansor dipersaudarakan oleh Nabi SAW di Madinah,
Mereka sering mewarisi meski tidak ada hubungan darah. Namun setelah turunnya ayat ini, hukum warisan ini dibatalkan dan yang berlaku adalah warisan berdasarkan hubungan darah atau hukum warisan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua yaitu keadilan dalam pembagian warisan. Perubahan ini juga menegaskan bahwa warisan harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keturunan yang sah, yang menciptakan sistem pewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang lebih luas sebagaimana yang sudah diatur dalam Al-Quran. Dan hikmah yang ketiga yaitu pentingnya persaudaraan dalam Islam. Meskipun hukum warisan antara Muhajirin dan Ansor telah dihapus, ayat tersebut tetap menekankan pentingnya persaudaraan, tolong-menolong, dan saling beri nasihat antar sesama muslim. Ini menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada warisan, tetapi lebih kepada saling mendukung dalam kehidupan sehari. Dan hikmah yang terakhir yang bisa diambil dalam hadis tersebut yaitu kepatuhan terhadap hukum Allah. Hikmah lainnya adalah menunjukkan pentingnya untuk selalu mengikuti hukum Allah yang telah ditetapkan meskipun awalnya ada kebiasaan atau praktik yang diterima oleh masyarakat. Jika ada wahyu yang lebih baru, maka praktik tersebut harus diubah sesuai dengan hukum yang lebih baik dan lebih adil. Selanjutnya yaitu pendapat ulama mengenai hadis saling bekerja sama dalam Islam. Yang pertama pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menghapus praktik warisan antara Muhajirin dan Ansor yang sebelumnya diperlakukan karena persaudaraan. Beliau menegaskan bahwa warisan yang hanya berlaku untuk keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah dan ini merupakan bagian dari syariat yang lebih permanen yang diatur dalam Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Katsir juga mengomentari bahwa ayat ini menggantikan hukum sebelumnya yang memberikan hak warisan antara Muhajirin dan Ansor. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari pengaturan Allah yang lebih sesuai dengan keadilan dan mengarah pada hak warisan yang sah berdasarkan keturunan dan hubungan darah. Dan yang selanjutnya yaitu pendapat Imam Al-Suyuti dalam Al-Dur Al-Mantur. Imam Al-Suyuti menyebutkan bahwa perubahan hukum ini adalah untuk menghindari ketidakseimbangan atau potensi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Dia juga menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa kewajiban mendukung satu sama lain tetap ada, tetapi tidak lagi melalui mekanisme warisan yang diatur sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pendapat ulama fikih. Dalam pandangan para ulama fikih, perubahan hukum ini menunjukkan bahwa warisan diatur berdasarkan hubungan keluarga yang sah. Dan setiap aturan yang sebelumnya ada yang berhubungan dengan warisan, termasuk di antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dihapuskan. Ini juga memberi petunjuk kepada umat Islam untuk selalu memperbaharui hukum-hukum mereka sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maura Faradina. Saya akan membacakan hadis mengenai anjuran untuk menyisihkan hasil usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ka'ab bin Malikin radhiyallahu anhu qultu, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam qala amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul laka. Qultu fa inni umsiku sahmil ladhi bi Khaybarah. Yang artinya, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubat, aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah di jalan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu. Aku berkata lagi, sesungguhnya aku menyimpan hartaku, yaitu bagianku yang ada di tanah Khaybar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, Al-Tirmizi, Al-Baihaqi, Al-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, keseimbangan dalam ibadah dan kehidupan dunia. Hadis ini mengajarkan
kita untuk menjaga keseimbangan antara amal ibadah dan kehidupan duniawi. Tidak perlu berlebihan dalam beramal sampai melupakan kebutuhan dasar diri sendiri. Rasulullah mengingatkan Ka'ab bahwa lebih baik baginya untuk menyimpan sebagian hartanya. Ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, yang menghindari ekstremisme baik dalam urusan agama maupun dunia. Yang kedua, jangan menyebabkan diri dalam kesulitan. Islam mengajarkan bahwa berbuat baik harus sesuai dengan kemampuan dan tidak membuat kita atau orang lain dalam kesulitan. Yang ketiga, menjaga kemandirian finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesejahteraan diri dan keluarga sangat penting. Dengan menyimpan sebagian harta, kita menunjukkan bahwa kita harus memelihara diri sendiri untuk menghindari kemiskinan dan ketergantungan pada orang lain. Yang keempat, sedekah harus tepat waktu dan tepat sasaran. Walaupun sedekah adalah tindakan yang sangat mulia, hadis ini menunjukkan bahwa memberikan sedekah haruslah tepat waktunya dan tidak melupakan kewajiban dan kebutuhan kita yang lain. Pendapat ulama mengenai hadis ini, yang pertama menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim mengomentari hadis ini dengan menunjukkan pentingnya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Menurut beliau, hadis ini menunjukkan bahwa memberi sedekah haruslah didasarkan pada kemampuan dan tidak menyebabkan kesulitan. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga membahas bahwa hadis ini menunjukkan prinsip keseimbangan dalam hidup. Beliau menjelaskan bahwa meskipun sedekah dan amal sangat dianjurkan, tetapi menjaga kehidupan dan kebutuhan diri dan keluarga adalah hal yang lebih penting. Yang ketiga, menurut Imam Al-Tirmizi. Imam Al-Tirmizi dalam Jami' Al-Tirmizi menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan bimbingan yang bijaksana kepada Ka'ab agar tidak terlalu ekstrim dalam beramal. Ini juga menunjukkan prinsip Islam yang moderat, yaitu tidak berlebihan dalam segala hal. Yang keempat, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban untuk memberi seluruh harta dalam setiap keadaan. Bahkan dalam kondisi seperti bertaubat, seseorang tidak diwajibkan untuk mengorbankan seluruh hartanya jika itu akan membahayakan hidupnya. Sekian, terima kasih.